Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maizura dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas F Universitas Mataram. Maksud saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Imam Waskito SE, MSA AK. Di sini yang akan saya jelaskan yakni proposal yang kami buat secara berkelompok, yaitu tentang pengembangan produk gula semut. Selanjutnya yaitu latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu gula aren ini merupakan produk olahan air nira dari pohon aren yang sampai saat ini banyak orang mengembangkan produk ini. Gula aren memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan gula tebu. Rasa manis yang khas dan memiliki kandungan unsur diantaranya glukosa, vitamin B kompleks, garam, mineral, dan memiliki kadar kalori yang cukup tinggi dengan kadar gula yang rendah juga. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh gula aren menjadikan gula aren dari pohon nira ini menjadi alternatif lain bagi para industri makanan maupun minuman untuk dijadikan bahan pemanis serta mempunyai berbagai macam khasiat. Salah satunya adalah bisa meningkatkan imunitas tubuh. Itulah latar belakang saya memilih produk ini. Lanjut ke gambaran umum produk. Yang pertama, bagaimana produk dihasilkan. Produk gula semut ini dihasilkan masih menggunakan bahan alami yakni air nira. Produk ini juga dihasilkan dari kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Pademikir yang berlokasi di Desa Buun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Produk yang dihasilkan juga beragam yang artinya bukan saja gula semut ini melainkan banyak varian. Kemudian yang kedua yakni bagaimana prosesnya. Prosesnya di sini bisa dibilang lumayan rumit karena harus berhati-hati dalam memasaknya. Di samping itu juga proses pembuatannya masih terbilang alami, yakni masih dengan menggunakan tangan dan tungku pembakaran tanpa ada bantuan mesin dan sebagainya. Yang ketiga, studi kelayakan barang dan jasa. Di sini produk saya sudah layak dikonsumsi karena sudah uji lab sehingga saya bisa tahu kadar apa saja yang dikandungnya dan produk ini bisa bertahan beberapa lama. Kemudian saya lanjutkan ke proses pembuatan produk gula semut. Prosesnya yaitu air nira segar yang baru didapatkan dari pohon aren disaring menggunakan kasa bersih. Gunanya untuk mengeluarkan kotoran atau unsur yang dapat mengurangi mutu gula. Setelah itu, nira dituangkan ke dalam kuali untuk dilakukan proses pemanasan dan pengambilan sari. Pembuatannya masih menggunakan tungku pembakaran. Dalam proses pemasakan air nira harus tetap diaduk secara berkala dan manual dengan tangan. Artinya, setiap melakukan pemasakan gula, adonan tidak boleh ditinggalkan terlalu lama. Api juga harus tetap dikontrol untuk menjaga kualitas kematangan yang merata agar tidak gosong. Setelah itu, air akan mengental dan mengalami proses pengkristalan. Kemudian dilanjutkan ke tahap pengeringan sampai gula berubah bentuk menjadi butiran dan selanjutnya gula semut sudah jadi dan siap diedarkan ke masyarakat. Kita lanjut ke keunggulan produk. Keunggulan produknya yaitu lebih praktis, mudah larut dalam air, daya simpan lebih tahan lama, bentuknya lebih menarik, pengemasan dan pengangkutannya lebih mudah, rasa dan aromanya lebih khas. Di samping itu juga gula semut bermanfaat melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah kolesterol serta mengurangi risiko diabetes. Bisa digunakan untuk minuman, masakan, pembuatan kue, bubur, dan tentunya produk ini dibuat sudah uji lab dan layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kita lanjut ke
bagian pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran, kedua rencana pengembangan bisnis, dan ketiga pelayanan pelanggan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni strategi pemasaran. Di mana strategi pemasaran yang saya gunakan ada 5, yakni penyebaran informasi secara langsung yang pertama, yaitu dengan cara mempromosikan langsung kepada pelanggan oleh anggota pemasaran kami. Jika ada yang tertarik dengan produk kami, maka akan dijelaskan tentang produk tersebut. Yang kedua, penyebaran secara tidak langsung, yaitu dengan cara melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang ketiga, membuat pengemasannya yang lebih menarik dan ekonomis, yaitu dengan cara memberi kesan berbeda pada kemasan agar pelanggan tertarik untuk membelinya. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi komplain dari pelanggan. Di sini kami menerima komplain dari konsumen sebaik mungkin. Kami akan bertanya kepada konsumen tentang pelayanan kami yang mana yang tidak sesuai. Setelah itu kami akan mengatasinya dengan memberi solusi. Kemudian yang terakhir yaitu membandingkan harga jual produk kami dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara seperti ini, maka kami akan mengetahui seberapa besar kemungkinan produk yang kami tawarkan akan terjual di pasaran. Yang kedua, yakni rencana pengembangan bisnis. Di sini saya berencana mengembangkan bisnis saya dengan cara melakukan kerjasama dengan hotel-hotel di wilayah Mataram atau di wilayah lainnya, dengan maksud untuk memperluas pemasaran dan juga bisa dikenal oleh wisatawan misalnya. Selanjutnya, saya akan bekerja sama dengan KP-KP yang berada di pinggir jalan, lebih khusus di KP-KP modern seperti yang saat ini banyak sekali didirikan. Dan yang terakhir akan bekerja sama atau mendistribusikannya ke toko-toko kue yang berada di sekitar tempat produksi. Karena gula semut ini seringkali digunakan untuk pembuatan kue. Sebab teksturnya yang mudah larut dan hasil yang diberikan lebih bagus mulai dari segi tekstur kue ataupun warnanya. Dan yang ketiga yakni pelayanan pelanggan. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, pelanggan utama. Pelanggan utama kami adalah coffee shop dan produsen pembuat aneka kue. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Penjamin kepuasan pelanggan dilakukan dengan menjaga etika berdagang dan tata krama berkomunikasi, disiplin waktu, dan menjaga kualitas produk sehingga para konsumen merasa nyaman dan aman atas pelayanan yang diberikan. Pengadaan pelayanan customer service sebagai bentuk pertanggungjawaban atas barang yang kami produksi. Dan yang ketiga, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang saya sediakan bertata krama dan beretika dengan semboyan. Konsumen harus mendapatkan pelayanan yang paten. Artinya, kami selalu memenuhi kebutuhan konsumen sesuai pesanannya dan bertanggung jawab atas permasalahan produk yang diterima. Di samping itu juga kami juga memberikan sesuatu perlindungan kepada konsumen. Misalnya jika barang yang diterima tidak sesuai maka boleh ditukar atau dikembalikan, sehingga dengan cara itu akan tetap menjalin kerjasama yang baik antara produsen pembuat gula dengan para pedagang lainnya. Selanjutnya biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yakni laporan kas untuk 6 bulan. Aktivitas operasional terdiri dari penjualan sebesar 11.456.79 rupiah. Biaya produksinya atau pengeluarannya sebesar 750.000, biaya operasional sebesar 4.314.79 rupiah, sehingga total aktivitas operasional sebesar 6.390.000 rupiah. Lanjut ke kegiatan investasi, di mana pada kegiatan investasi ini kami membeli alat dan bahannya, yakni air nira Rp200.000, kuali Rp150.000, kompor Rp200.000, tabung gas Rp100.000, spatula Rp50.000, penyaring Rp50.000,
pengangkutan produk Rp100.000, promosi produk melalui daring atau luring sebesar Rp50.000, sehingga total kegiatan operasional sebesar Rp900.000 dan posisi akhir kas yakni Rp7.290.000. Itulah gambaran sedikit tentang arus kas penjualan produk kami selama mulai dari pembuatan produk sampai dengan penjualan, yakni selama 6 bulan. Kemudian kita lanjut ke jadwal kegiatan. Sebelumnya, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dan setiap kelompok memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Di mana tanggung jawab di sini akan saya jelaskan. Pada bulan pertama, yakni mencari mitra kerja dan survei bahan baku dan persiapan alat dan bahan yang memiliki tanggung jawab, yakni Intan Maizura dan Salsabila Sirtu Pirlaili. Yang kedua, lanjut ke produksi gula secara langsung dan manajemen pemasaran yang dilakukan pada bulan kedua, yakni yang bertanggung jawab adalah Ayu Apriliani dan Sabina. Selanjutnya, promosi dan pemasaran, monitoring dan evaluasi dilanjutkan pada bulan ketiga yang bertanggung jawab adalah Sri Aulia Istiqomah dan Lilis Kurniati. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan dan pencatatan transaksi yang dilakukan pada bulan keempat, di mana penanggung jawabnya di sini adalah Siti Maria Ulpah. Selanjutnya di sini saya akan melampirkan sedikit tentang produk saya, di mana produk ini dihasilkan atau diproduksi oleh kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Pademikir yang berlokasi di Desa Buun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Yang pertama ada gambar produk. Nah, di gambar inilah gambar produk kami, di mana ada dua varian isi yang kami tawarkan, yakni ada 150 gram dan 250 gram. Kemudian penjualan produk, ini gambar penjualan produk kami secara langsung, seperti yang terlihat di gambar, namun ada pula yang secara online. Dan yang terakhir, lokasi produksi kami dapat diakses melalui Google Maps, sehingga dapat memudahkan konsumen jika ingin langsung ke lokasi pembuatan. Itulah sedikit pemaparan dari proposal yang telah saya buat atau telah kelompok saya buat. Sekiranya ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.